Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, MBC melaporkan Yuno TVXQ mencoba melarikan diri dari polisi setelah tertangkap di tempat hiburan dewasa yang ilegal dan ini pernyataan SM Entertainment. Dilaporkan bahwa Yuno TVXQ mencoba melarikan diri dari polisi sementara kenalannya menahan mereka setelah ketahuan melanggar aturan jarak sosial di awal minggu, minum minuman keras, dan melewati jam malam di sebuah tempat hiburan dewasa yang dikelola secara ilegal. Menurut laporan eksklusif dari MBC, Yuno adalah salah satu dari setidaknya 5 orang di tempat hiburan dewasa yang minum setelah pukul 10 malam KST. Ketika polisi memasuki gedung komersial di Cheongdam-dong, setelah pukul 10 malam, perkelahian terjadi antara polisi dan kenalan Yuno, dan diyakini bahwa mereka mencoba mengulur waktu bagi Yuno untuk melarikan diri. Polisi saat itu sedang mempertimbangkan apakah akan menuntut individu yang terlibat dengan menghalangi keadaan. Di gedung komersial, tidak ada plakat yang mengidentifikasi bisnis yang beroperasi di lantai 4 dan jendelanya buram sehingga orang luar tidak dapat melihat masuk. MBC memasuki bisnis tersebut dan melihat lorong yang panjang dengan beberapa kamar mengapit lorong. Beberapa wanita dan karyawan lainnya terlihat berkeliling bisnis. Pengunjung tidak diizinkan memasuki bisnis kecuali mereka memiliki reservasi sebelumnya. Kami hanya menerima orang dengan keanggotaan atau reservasi, kata karyawan pria. Bisnis itu terdaftar di kantor Gangnam-gu sebagai restoran umum, namun mereka beroperasi secara ilegal sebagai tempat hiburan dewasa. Yuno di sini minum-minum dengan 3 kenalan sampai tengah malam, 2 jam setelah jam malam dan aturan jarak sosial. Namun tidak diketahui secara pasti berapa banyak karyawan lain yang hadir di tempat tersebut. Laporan mengklaim saat polisi tiba di lokasi sekitar tengah malam, kenalan Yuno bertengkar dengan polisi dalam upaya membantu pelarian Yuno. Saat perkelahian semakin intensif, polisi mengancam akan memborgol kenalan Yuno. Menyusul laporan awal pelanggaran aturan jarak sosial Yuno, dia dengan cepat mengeluarkan permintaan maaf pribadinya tetapi tidak menyebutkan perkelahian atau konflik apapun. Menanggapi laporan tersebut, SM Entertainment menyatakan bahwa meskipun benar Yuno gagal mematuhi aturan jarak sosial, dia tidak berusaha untuk melarikan diri dan tidak ada karyawan wanita yang hadir. Pernyataan SM adalah, "Ini SM Entertainment. Hari ini ada sesuatu yang dilaporkan mengenai Yuno TVXQ yang berbeda dari fakta. Jadi kami ingin berpendapat tentang masalah ini. Jelas kesalahan bahwa Yuno gagal mematuhi aturan karantina dan dia sangat merenungkan hal ini. Namun, dia tidak melakukan kesalahan lain, hanya melanggar aturan karantina." Yuno pergi ke tempat yang diceritakan oleh temannya setelah menerima telepon dari temannya yang ingin mereka berbicara dengan Yuno tentang kekhawatiran mereka. Itu adalah tempat pertama yang dia kunjungi hari itu. Yuno hanya menghabiskan waktu bersama teman-temannya di tempat tersebut, dan tuduhan bahwa ada karyawan wanita yang duduk bersama mereka tidak benar sama sekali. Pada saat kunjungan polisi, hanya ada pengelola di lokasi dan mengambil pembayaran. Tidak ada pegawai perempuan. Selain itu, Yuno tidak pernah mencoba melarikan diri selama kunjungan polisi. Dia setia bekerja sama dengan polisi dan pejabat terkait lainnya, dan dipulangkan setelah identifikasinya diverifikasi. Beberapa temannya tidak mengenali orang yang berkunjung adalah petugas polisi, karena sekitar belasan petugas berpakaian preman datang mengunjungi tempat tersebut. Ini tidak ada hubungannya dengan kehadiran Yuno di tempat tersebut. Kami mohon maaf atas fakta bahwa berita yang berbeda dari kebenaran telah dilaporkan tanpa konfirmasi yang tepat. Kami akan menerima hukuman dan teguran atas kesalahan kami, tapi tolong jangan membuat spekulasi yang tidak berdasar, tulis SM Entertainment. Yang kedua, Rose Blackpink menjelaskan mengapa dia memberi judul albumnya R dan apa yang ingin dia sampaikan. Ratu vokal Rose Blackpink baru-baru ini merilis album solo pertamanya, R. Meskipun R dengan jelas merupakan singkatan dari Rose, inilah yang sebenarnya berarti baginya. Meski judul album yang sederhana memang mengacu pada namanya sendiri, Rose mengungkapkan bahwa di balik kesederhanaan itu ada sesuatu yang lebih. Saya menggunakan huruf pertama dari nama saya, yang digunakan banyak orang untuk memanggil saya, merujuk pada langkah pertama saya sebagai seorang solois. Alih-alih memiliki alfabet R yang mendefinisi saya harap ketika Anda melihat saya, Anda akan memikirkan huruf R lebih dahulu, kata Rose. Rose juga berharap album ini bisa secara jujur menyampaikan siapa dirinya sebagai artis solo Rose. Setelah mempersiapkan album ini untuk waktu yang lama, Rose mengungkapkan kegembiraannya untuk dapat menunjukkan kepada semua orang apa yang terus dia buat.
Dia memastikan untuk berterima kasih kepada Blink yang menunggu ini, berharap mereka menyukai albumnya. Saat mempersiapkan album, saya punya banyak waktu untuk melihat kembali diri saya sendiri. Saya juga berpikir, apakah saya orang yang menyembuhkan dan belajar melalui musik? Saya ingin mempersiapkan album yang memuaskan para penggemar, sama seperti mereka telah menunggu solo ini untuk waktu yang lama. Saya berusaha untuk berpartisipasi dalam segala hal, bahkan hanya dengan menciptakan ketukan di tahap awal. Ini adalah album yang mencerminkan banyak pendapat saya sendiri, dan Anda juga dapat mendengarkan lagu yang pertama kalinya saya berpartisipasi dalam penulisan lirik. Saya ingin album ini membuat sisi paling jujur dari diri saya, karena ini adalah pertama kalinya saya memperkenalkan diri sebagai solois Rose kepada publik, kata Rose. 3. Tren hashtag 100 Days with Abyss di Twitter untuk Jin BTS. Jin BTS merilis lagu ciptaan sendiri, Abyss, 2 jam sebelum ulang tahunnya ke-28 pada tanggal 4 Desember. Dia menjadi salah satu dari sedikit idola yang berbagi perjuangan mental terdalam mereka. Dalam catatan yang dilampirkan pada lagu tersebut, Jin mengungkapkan bahwa dia mengalami masa-masa yang sangat sulit selama beberapa bulan terakhir. Kelelahan emosional setelah mencapai nomor 1 di Billboard membawa artis muda ini ke situasi ketika dia tidak dapat mengatasi tanpa bantuan seseorang. Jin dengan berani membukanya dalam suratnya. Dengan itu, dia mengambil bagian besar dalam mencari bantuan mental. Jin telah berbicara tentang masalah ini sejak 2016, mendorong banyak orang untuk berhenti merasa malu karenanya. Lagu ini memiliki semua ciri khas dan keunikan seperti semua tulisan Jin. Lirik yang indah, kreativitas metafora yang dia gunakan, dan tentu saja jangkauan vokal yang luas. Pada hari rilis, Abyss dimasukkan dalam istilah penelusuran populer berita TV Korea dan menjadi tren nomor 1 di tren seluruh dunia YouTube. Sementara hanya 100 hari Abyss menjadi audio Korea ketiga yang paling disukai dalam sejarah. Abyss juga menjadi audio musik solois Korea nomor 1 yang paling banyak disukai dan paling banyak dikomentari. Nomor 2 audio paling banyak dikomentari di YouTube. Semua itu menunjukkan berapa banyak pendengar unik yang dapat dijangkau lagu tersebut. Penggemar menghujani rilis baru dengan banyak cinta. Abyss memenangkan lagu dunia Hot 50 2 kali. Pada peringatan 100 hari, penggemar membuat tren tagar untuk komposer dan vokalis tercinta, Jin. Jadi, bagaimana menurut Anda tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.